Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pemrograman Python menggunakan web application yang disediakan oleh Project Jupyter. Nah, Project Jupyter itu adalah penyedia open source software dan layanan interaktif computing untuk sejumlah bahasa pemrograman. Nah, nama Jupyter sendiri itu bereferensikan ke 3 nama bahasa pemrograman utama yang didukung oleh Jupyter, yaitu Julia, Python, dan R. Dan selain ketiga bahasa pemrograman tadi, ternyata nama Jupyter juga merujuk pada catatan Galileo Galilei yang berisi tentang prosesnya dalam menemukan bulan-bulan yang dimiliki oleh planet Jupyter. Nah, Project Jupyter sendiri diawali dari pengembangan interaktif Python oleh Fernando Perez di tahun 2001, yang kemudian di tahun 2013, proyek ini mendapatkan penghargaan sebesar $1,15 juta dari Alfred P. Sloan Foundation. Dan 1 tahun kemudian, Fernando Perez bersama timnya memperkenalkan Project Jupyter yang merupakan spin-off dari IPython atau Interactive Python. Nah, IPython sendiri masih digunakan di dalam beberapa web application yang disediakan oleh Project Jupyter. Project Jupyter menyediakan 4 aplikasi yang dapat kita gunakan, seperti Jupyter Notebook, Jupyter Hub, Jupyter Lab, dan Voila. Jupyter Notebook itu web application yang dapat kita gunakan untuk interactive computing, yang bisa digunakan untuk keperluan data cleaning, data transformation, numerical simulation, machine learning, dan masih banyak lagi. Lalu ada Jupyter Hub. Nah, Jupyter Hub ini versi multi-user dari Jupyter Notebook yang penggunaannya ditujukan untuk perusahaan, classroom, atau laboratorium penelitian. Lalu ada Jupyter Lab. Nah, Jupyter Lab ini semacam IDE atau Interactive Development Environment yang berbasis web yang digunakan untuk Jupyter Notebook. Lalu ada Voila. Nah, Voila ini digunakan untuk mengkonversi Jupyter Notebook menjadi standalone web application. Nah, dalam video ini kita akan membahas 2 dari keempat aplikasi ini, yaitu Jupyter Notebook dan Jupyter Lab. Kedua aplikasi ini kita bisa akses melalui Anaconda Navigator. Dan untuk menjalankan aplikasinya, kita cukup mengklik tombol Launch. Nah, biasanya metode yang digunakan untuk menjalankan kedua aplikasi ini adalah menggunakan Anaconda Prom. Nah, Anaconda Prom dapat dijalankan melalui Start menu, lalu pilih folder Anaconda, lalu klik Anaconda Prom. Nah, setelah dijalankan, tampilan dari Anaconda Prom akan seperti ini. Oke. Sebelum kita lanjut, biasanya dalam beberapa kasus kita perlu menginstal Jupyter Notebook atau Jupyter Lab. Nah, cara installnya adalah dengan mengetikkan perintah conda untuk menginstal di Anaconda, dan perintah pip jika kita ingin menggunakan atau menginstal Jupyter Notebook, Jupyter Lab di vanilla Python atau traditional Python. Nah, sangat direkomendasikan untuk menginstal Jupyter Notebook atau Jupyter Lab menggunakan Conda Package Manager atau Conda untuk memastikan kompatibilitasnya dengan package-package yang lain atau library yang lain. Oke, kita kembali ke Anaconda Prom. Nah, dapat dilihat secara default folder aktif pada Anaconda Prom adalah folder user dari komputer yang digunakan. Nah, untuk mengubahnya ke folder kerja kita, misal folder kerja kita itu ada di drive lain, kita pindahkan dulu lokasinya ini ke drive yang lain. Dan untuk pindahkan kita gunakan nama dari drive-nya, misalkan E. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini lokasi dari Anaconda Prom atau lokasi dari folder aktif di Anaconda Prom itu ada di drive E. Dan sekarang kita akan memindahkannya ke folder kerja kita. Nah, misal kita tidak atau belum memiliki folder kerja, jadi kita buat dulu foldernya.
untuk membuat folder kita gunakan perintah make directory, jadi mkdir spasi nama folder yang ingin dibuat, misalkan Python 101. Nah, setelah itu tekan enter. Di sini folder yang sudah kita buat yaitu Python 101 sudah ada di drive E, dan sekarang kita akan pindahkan lokasi folder aktif di Anaconda Prom itu ke folder Python 101. Kita gunakan perintah change directory atau cd spasi nama folder yang sudah kita buat tadi yaitu Python 101. Lalu tekan enter. Nah, di sini kita sudah berada di bagian folder aktif yang diinginkan. Lalu kita akan menjalankan Jupyter Notebook dengan mengetikkan perintah Jupyter spasi notebook. Lalu tekan enter. Nah, dari sini tampilan awal dari Jupyter Notebook akan muncul secara otomatis di browser default kita. Setelah Jupyter Notebook-nya dijalankan melalui Anaconda Prom, tampilan awalnya pada browser akan seperti ini. Nah, kita lihat ada tab file, ada tab running, dan cluster. Jadi untuk tab file ini untuk menampilkan file-file atau folder yang ada di dalam folder kerja yang kita gunakan. Untuk tab running ini untuk menampilkan file notebook yang sedang kita gunakan. Dan di clusters ini untuk keperluan framework parallel computing dari Interactive Python. Nah, sekarang kita akan buat file notebook baru. Kita pilih menu drop down new di bagian sebelah kanan, lalu pilih Python 3. Nah, setelah itu file notebook akan terbuka di tab baru. Nah, di sini kita lihat ada menu file, edit, view, dan beberapa tombol yang bisa kita gunakan. Nah, pertama kita akan merubah dulu nama file notebook. Jadi di sini nama filenya itu untitled. Kita klik untitled, kita rubah menjadi notebook 01, lalu tekan enter atau klik rename. Nah, berikutnya di bagian ini, di bagian kotak putih, nah ini kita sebut dengan cell. Nah, di sini cell yang kita gunakan nanti untuk mengeksekusi script Python atau membuat dokumentasi dari script yang kita gunakan. Nah, cell yang kita gunakan ini itu memiliki tipe beberapa tipe, ada code, ada markdown, raw, NV convert, dan heading. Nah, tipe untuk mengeksekusi script Python disebut juga cell dengan tipe code. Nah, sementara untuk membuat sebuah teks atau menampilkan gambar atau mengetikkan rumus matematik bisa menggunakan cell dengan tipe markdown. Nah, sekarang kita akan mengetik dan mengeksekusikan script Python. Kita ketik misalkan print hello world. Nah, untuk mengeksekusinya kita bisa gunakan tombol run atau tombol shift enter. Nah, di sini output dari script Python yang kita eksekusi akan muncul di bagian bawah cell. Lalu secara otomatis akan dibuat juga cell baru setelah cell yang kita eksekusi tadi. Nah, itu jika kita menggunakan tombol run atau shift enter. Nah, jika kita menggunakan tombol control enter, maka yang terjadi adalah sel ini akan dieksekusi dan menampilkan outputnya tanpa membuat sel baru setelah sel yang dieksekusi. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat sel baru. Sel baru bisa kita buat dengan klik tombol tambah. Di sini kita akan merubah sel ini menjadi tipe markdown. Nah, di sini kita akan mengetikkan misalkan heading dari judul dari file notebooknya. Kita ketikkan Jupyter
notebook 01. Nah, menjalankan script Python. Nah, untuk mengeksekusi sel dengan tipe Markdown itu sama dengan cara kita mengeksekusi sel dengan tipe code yang ada di atas. Nah, sini jika sel dengan tipe Markdown sudah dieksekusi, kita dapat edit kembali dengan cara diklik 2 kali bagian selnya. Berikutnya kita akan pindahkan sel ini ke bagian paling atas. Kita klik tanda panah ke atas. Nah, berikutnya selain teks dan heading, di Markdown juga kita bisa mengetikkan bullet point menggunakan simbol garis spasi isi dari bullet pointnya. Misalkan Julia, lalu Python, lalu R. Nah, selain bullet point, kita juga bisa ketikkan rumus matematik dengan menggunakan simbol $. Ini misalnya kita ketik Y sama dengan B ditambah W kali X. Nah, lalu kita jalankan. Nah, ini untuk penggunaan dasar dari Jupyter Notebook. Nah, sekarang untuk menghentikan proses penggunaan Jupyter Notebook, kita bisa gunakan menu kernel, lalu klik shutdown, lalu pilih tombol shutdown. Nah, di sini kernel Python untuk notebook 01 sudah dihentikan, jadi kita bisa close. Nah, sekarang untuk menghentikan aplikasi Jupyter Notebook, kita buka kembali Anaconda Prom yang kita gunakan tadi saat menjalankan Jupyter Notebook. Lalu kita tekan Ctrl C pada keyboard. Nah, di sini setelah proses shutting down-nya, maka tampilan Anaconda Prom akan seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan menjalankan Jupyter Lab yang merupakan bentuk baru dari Jupyter Notebook. Nah, untuk menjalankan Jupyter Lab, kita mirip perintah dengan pada saat kita ingin menjalankan Jupyter Notebook. Kita ketikkan Jupyter spasi Lab, lalu tekan Enter. Nah, tampilan awal dari Jupyter Lab seperti ini. Jadi mirip seperti Jupyter Notebook. Dia juga punya beberapa menu. Nah, untuk menjalankan file notebook yang sudah kita buat tadi, kita cukup double klik filenya, lalu akan muncul di bagian editor sini. Nah, untuk membuat file notebook baru, kita bisa klik tombol tambah atau plus, New Launcher, tombol New Launcher. Kita pilih notebook Python 3. Nah, di sini kita dapat mengedit atau menjalankan beberapa notebook sekaligus tanpa perlu membuat tab baru setiap kali ingin menjalankan notebook. Nah, itu untuk penggunaan Jupyter Lab. Untuk menghentikan proses dari Jupyter Lab sama dengan pada saat kita ingin menghentikan aplikasi Jupyter Notebook, kita buka kembali Anaconda Prom yang kita gunakan, lalu kita tekan Ctrl C. Sampai di sini untuk penjelasan Jupyter Notebook dan Jupyter Lab. Sampai jumpa di video dan tutorial berikutnya. Terima kasih.